Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Ramadan dari kelas Informatika B dengan NPM 125111027 akan menjelaskan tentang tugas algoritma yang diberikan, yakni mengenai penerapan algoritma dengan C++. Di sini ini tugas yang diberikan. Buatlah program untuk penjualan barang dengan ketentuan sebagai berikut. Ini input yang bakal dimasukin tuh ada kode barangnya sama quantity, berapa banyak barang yang bakal dibeli. Ada tabel barangnya, B001 pensil dengan harganya segini, B002 buku tulis dengan harga segini, dan seterusnya. Lalu ada proses tambahannya, yaitu PPN. PPN sama dengan 10% dari total penjualan. Lalu ada diskon juga. Jika pembelinya itu membeli lebih dari 10.000 atau di bawah 10.000, diskonnya yang didapat juga beda-beda. Kalau di bawah 10.000, potongannya cuma 100. Kalau di antara 10.000 dan 20.000, diskonnya itu ada 500 dan seterusnya. Ini keluaran, ini untuk output yang bakal dikeluarin nanti ya. Ada ini nih. Oke. Di sini saya sudah mengerjakannya dan ini kode yang saya gunakan. Baik, di sini ada dari awal ada include IOStream. IOStream ini untuk input output stream, dimana agar bisa C++-nya bisa menjalankan cout, cin, dan lain-lain. Terus ada string untuk variabel string di sini ya. Nih. Terus di sini ada ioman-if. Apa itu ioman-if? Ioman-if adalah sebuah sistem, sebuah library di mana dia tuh untuk memanipulasi data. Jadi contohnya ini cout left setw10, yang berarti cout left berarti dia bakal diratakan sebelah kiri, dan setw10 ini untuk jaraknya ya, jarak per katanya gitu. Oke, ini ada setw15 ya. Nanti dilihat saja di hasilnya nanti ya. Oke, sebentar. Di sini ada tampilan awalnya ya. Ini untuk awal, menampilkan kayak seperti tampilan awal menu gitu ya. Ini ada toko Sandy, nama toko misal. Terus ini barang yang tersedianya ada apa aja, nanti di cout dikeluarin ini, dibikin sebuah tabel gitu ya. Jadi mirip tabel gitu hasilnya. Terus ini ada data barangnya, ini kode barang, nama barang, harga barangnya. Di sini juga ada PPN-nya ya. Berlaku PPN 10% dari total penjualan. Ini buat sekedar menampilkan supaya misal ada pembeli, dia tahu ada PPN yang berlaku. Nah, di sini ada cin, cout, cin. Ini buat nge-input kode barang yang bakal dibeli. Jadi nanti itu masukin kode B001, B002, B003 itu di sini, di kode barang ya. Lalu ada quantity, disingkat QTY ya, quantity atau jumlah barang yang bakal dibeli. Nah, sebelumnya ini lupa ya dijelasin, di sini ada beberapa variabel. Ada 3 tipe variabel ya, 3 tipe data. Ada string, int, dan double. String ini buat nyimpen kata gitu ya, kata kalimat gitu. Terus int di sini buat nyimpen angka ya. Double ini bisa, jadi dia tuh bisa lebih dari bukan sekedar 2 angka, bisa nambahin 00 atau titik 00 juga bisa. Jadi
30.000, 20.000 gitu ya, 25.500. Nah, kita pakai double di sini. Oke. Oke, kita next. Setelah nanti user masukin input kode dan kuantitinya, maka di sistem akan berjalan seperti ini. Jika kode yang diberikannya B0001, maka yang keluar barangnya adalah pensil dan harganya 2.500. Dan seterusnya ya, ini pakai if, else if, else if, else if, else gitu. Ini kode yang ini tuh kalau misalkan si user nge-input kode yang nggak ada di sini. Jadi yang nggak ada gitu ya. Jadi nanti keluarnya ini kode barang tidak ada. Next. Di sini ada perhitungan aritmetik biasa ya, aritmetik dasar. Total tuh berarti harga dikali kuantiti. Harganya berapa, terus dia belinya berapa, nanti dikaliin gitu. Ya, matematika dasar ini ya. Terus ada PPN juga. PPN-nya ini 10%. Kalau diubah ke dalam bentuk desimal, jadinya 0,10. Nah, karena PPN-nya itu dari 10% dari total penjualan, maka 0,10 ini dikali totalnya tadi ini ya, terus dilakuin lagi per cabangan, if else. Jika total belanjanya kurang sama dengan 10.000, diskonnya cuma dapat 100. Kalau misalkan totalnya lebih dari 10.000 dan di bawah sama dengan 20.000, maka diskonnya 500. Dan ini seterusnya. Kalau misalkan lebih dari 40.000, diskonnya yang ini, yang 3.000. Oke. Setelah semua itu, nanti ditotalin semuanya dari total penjualan, total pembelian ditambah sama PPN, terus nanti dipotong sama diskon. Nah, ini ya. Terus di sini ada buat menampilkan output dari semua yang udah dilakuin di sini. Ini kita di sini pakai left setway lagi itu. Nah, di sini ada nanti ngeluarin kode barangnya apa yang udah ditulis nih di kode, di string, di variabel kode. Terus nama barang, harga, total penjualan, PPN, sama diskon. Oke. Ini grand total juga di akhir ya. Lalu di akhir untuk menambahkan pemanis gitu. Ini ada terima kasih telah berbelanja di toko Sandy. Oke, langsung aja kita praktek. Nah, ini ya. Kayak tadi, ini udah ada toko Sandy-nya, terus ada list-list barang yang tersedianya. Nih, jadi karena kita memakai left set way ini, jadi kita bisa merapikan gitu ya, merapikan si datanya ini, jadi kelihatannya kayak jadi tabel gitu. Nah, jadi lebih rapi, lebih enak dilihatnya. Ini ada juga pemberitahuan, ada PPN ya, PPN 10% dari total penjualan. Langsung aja kita coba di sini, misalkan mau beli buku tulis. Masukin B000 penggaris berarti 3. Oke, enter. Kuantitinya mau beli misalkan perlunya 3. Nah, di sini langsung muncul dia. Nih. Di struk pembelanjaannya ada kode barangnya apa ini, B003, nama barang sama harga satuan. Harga ini satunya ya. Terus ada total penjualan, totalnya dari 1.500 dikali banyaknya dia beli dikali 3, jadi 1.500 kali 3 4.500. Terus PPN nya 10% dari 4.500 450, dan karena dia belanjanya kurang dari 10.000, diskonnya cuma 100. Nah, terus dari semua ini ditotal dan hasilnya ini. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 di sini
buatlah program untuk perhitungan gaji karyawan dengan ketentuan input nama dan golongan. Nah, di sini ada tabelnya ya buat informasi yang bisa diketahui. Ada golongan A, direktur, gaji pokoknya 5 juta, terus ada tunjangan juga dari jabatannya. Beda-beda ya setiap golongan. Di golongan A 10%, B 5%, C 2%, sama D 1%. Lalu, dari gajinya itu ada PPN 10%. Nah, jadi buat gaji bersih yang didapatnya itu gaji ditambah tunjangan dikurangin PPN. Terus di sini mau kita outputkan semuanya ya, ada nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, dan gaji bersih. Oke. Langsung kita lihat ke kodenya ya. Nah, oke. Di sini untuk awalannya masih sama ya seperti nomor pertama tadi. Ada IOStream, ada string, ada IOMANIF, dan ini using namespace std. Fungsinya sama saja. Nah, di sini saya mencoba menambahkan fungsi baru ya, yang dimana di sini biar si rupiahnya itu menjadi titik gitu, kayak 5 juta itu jadi 5.000.000 ya, jadi bukan yang digabung gitu. Nah, di sini programnya, fungsinya ya, yang udah coba bikin. Oke. Ini ada string s, ini tuh berarti si double angka ini diubah dulu ke string tanpa desimalnya. Terus di sini int n sama dengan s line ini tuh panjang dari nominalnya nanti ya. Terus dikurang 3. Jadi ini while n lebih besar dari 0, dia bakal ngelakuin ini terus nih. Dia bakal ngelakuin penambahan titik setiap 3 angka dari belakang. Jadi setiap ada 000 titik 000 titik baru 5 gitu dari belakangnya ya. Nah, terus nanti ini tinggal return kita ambil S dari sini. Kita ambil S dari sini ditambahin sama RP nanti. Jadi rupiah yang kita kenal. Oke. Langsung ke program utamanya. Di sini variabelnya ada char golongan. Aku pakai char karena dia cuman satu karakter doang ya. A, B, C, D gitu. Terus ada string, nama, jabatan. Ada double, gapok ini singkatan berarti jadi gaji pokok. Ini tunjangannya, PPN, gaber itu gaji bersih. Nah, disingkat biar lebih gampang lah. Oke, di sini ada pemberitahuan ini tuh program apa biar tahu lah, ngerti gitu. Di sini ada input nama karyawan, ada input golongan juga. Di sini nama karyawannya aku pakai getLine karena getLine itu tuh jadi dia mengambil semua baris termasuk spasi. Kalau misalkan cuman C-in, dia nggak ngambil spasi. Jadi kalau udah spasi itu nanti nggak kebaca lagi. Makanya di sini aku pakai getLine karena nama orang itu pasti ada yang panjang ya. Ada yang spasinya berapa kali gitu. Jadi nanti semuanya diambil gitu. Oke. Di sini ada if untuk menentukan golongannya, jabatannya apa, gapoknya apa, tunjangannya apa sesuai golongan. Jadi jika golongannya sama dengan A besar atau golongannya sama dengan A kecil, maka nanti yang keluarnya itu ini jabatannya direktur, gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 10%. Kita ubah jadi desimal menjadi 0,10 dikali sama gaji pokoknya. Terus ada else if golongan sama dengan B, jabatannya manajer, gaji pokoknya 3 juta, tunjangannya 5% kali gaji pokok. Terus ada else if golongan C, jabatan karyawan, gaji pokoknya 1.500.000, tunjangannya 2% dikali gaji pokoknya. Nah, ini yang D yang terakhir.
jabatannya OB, gaji pokoknya 900.000, tunjangannya 1% dikali gaji pokok. Nah, kalau misalkan di inputnya selain ini, nah nanti bakal keluar ini golongan tidak terdaftar. Oke, ini buat ngitung PPN-nya sama gaji bersihnya. Nih ya, buat ngitung PPN tadi kayak tadi 0,10 dikali gaji pokok. Gaji bersihnya, gaji pokok ditambah tunjangan dikurang PPN. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan left set way buat lebih rapih tampilannya ya, lebih rata gitu. Nggak perlu kita ngeratain satu-satu. Di sini nanti tunjukin nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, PPN, dan gaji bersih. Oke, programnya sudah sampai situ. Kita langsung saja coba. Oke. Oke. Kita save dulu. Kalau belum di save. Nah, sabar. Kita save ya, terus kita compile, baru kita jalanin file action-nya kayak gini. Nah, di sini kita masukin Sandy Ramadan. Nanti dia bakal ngambil satu full nama ini, Sandy Ramadan. Terus kita masukin golongannya A. Nah, di sini udah kelihatan ya. Namanya Sandy Ramadan diambil semua nih. Kalau misalkan cuma check-in, yang diambil pasti cuma Sandy-nya doang. Ramadannya ini nggak kebaca, nanti nggak ditulisin sama sistem. Dengan A, nah ini ya kelihatan semua. Oke, kita coba yang lain. Kita CLS dulu, terus kita pencet lagi Sandy golongan D. Nah, ini kelihatan di sini gaji bersihnya kalau untuk golongan D. Ya, oke. Mungkin cukup sekian aja yang bisa aku sampaikan di sini dan menjawab kuis dari mata kuliah algoritma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.